mana sumber daya alam kita, infrastruktur ini tidak disiapkan, maka akan terjadi degradasi moral atau akan terjadi hilangnya idealisme. Oleh karena itu kan banyak kita dengar melalui media cetak, media elektronik, orang Indonesia yang masuk ke Malaysia itu karena kesenjangan itu. Kesenjangan cukup jauh ya, iya, Pak Endang, sangat ya? jauh sekali saat ini ya. Sangat jauh. Apakah infrastruktur ini menjadi penyebab salah satu kurangnya investor? Salah satu penyebabnya dari kesenjangan ini adalah infrastruktur tidak siap. Dengan infrastruktur tidak siap, kita tidak mungkin menggali sumber daya alam kita, baik itu perkebunan maupun itu pertambangan. Ya. Nah, itu infrastruktur yang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh kita sehingga bisa mengembangkan potensi kawasan perbatasan kita itu sendiri? Misalnya itu jalan di daerah Kucing, Sarawak itu ya, itu jauh sekali dibandingkan dengan jalan di daerah kita. Di daerah kita carut marut, di sana tertata rapi, ya tertata rapi, ya, baik dan semuanya. Demikian juga yang lainnya. Nah, Pak Agung, kenapa pemerintah kita belum memperbaiki infrastruktur yang ada di kawasan-kawasan perbatasan? Padahal notabene kawasan perbatasan itu sangat penting, seperti tadi Pak Agung bilang, tampilan dulu ya sebelum orang-orang menyeberang. Kendalanya apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya begini ya, kawasan itu kan selama ini memang pembangunannya itu tidak terfokuskan, tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Jadi ketika unit kerja atau lembaga atau kementerian yang akan membangun infrastruktur itu akan memprogramkan, mereka menghitung, mereka berpikir kok yang akan memakai ini sedikit, memakai jalan, memakai dermaga atau memakai. Padahal kalau dilihat dari potensi pertambangan, potensi kehutanan yang berjalan selama ini pun mereka membutuhkan infrastruktur. Ya, betul. Jadi yang terjadi sekarang adalah misalnya pengangkut tandan buah segar, sawit itu melalui jalan-jalan negara yang ada. Dan itu dijamin pasti rusak jalannya. Kemudian kayu-kayu digelontorkan melalui sungai dan terus dialirkan ke muara, dijamin pasti nyumbat itu. Jadi oleh karena itu kami dari BNPB setelah melihat potensi ini, menganalisis, mempelajari, kita perlu membuat semacam pusat pengolahan baru di perbatasan yang bisa hasilnya langsung diekspor keluar, karena memang adanya persis di seberang pagar kita. Begitu di pagar dibuat industri processing, langsung bisa diekspor. Nah, jadi tidak perlu jalan jauh dulu. Iya, inilah yang oleh BNPB kemudian kami tawarkan kepada Kadin untuk mengajak anggota-anggotanya agar bisa berinvestasi di perbatasan. Nah, yang akan kita ciptakan adalah kita akan membuat kota-kota baru, pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Mungkin kalau Mbak Nira sama Mas Irwan tahu, mungkin kita punya juga sebetulnya di Jawa ini sudah banyak. Ada Lipo Karawaci, ada Lipo Cikarang, ada kota Jababeka. Semuanya kota-kota yang 20 tahun yang lalu itu hanya kebun singkong, itu daerahnya masih sangat sepi sekali dulu. Iya, sangat ramai sekali ya. Kalau istilahnya orang kita bilangnya jin buang anak ya. Kalau kita lihat Serpong misalnya, sekarang udah rame ya, udah berkembang. Boulevardnya begitu lebar. 20 tahun yang lalu. Hanya sawah-sawah aja dan kebun singkong. Pak Agung, Pak Endang, ditahan dulu sebentar. Ini masih banyak sekali informasi mengenai potensi pengembangan kawasan perbatasan kita. Nanti kita bahas lagi di Coffee Besan Perbatasan kita, dan masih bersama Pak Agung dan juga Pak Endang ya. Oke, Pak Agung, kalau misalnya kita membicarakan lagi seperti yang tadi Pak Agung bicarakan bahwa mengelola kawasan perbatasan, apa sebetulnya rencana BNPB? Rencana kami bagi atas rencana jangka panjang 20 tahun. 20 tahun rencana kita sebut Grand Design 2010-2025. Itu kita ingin menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan yang makmur, aman, sejahtera, dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu bahasa sustainability, artinya dia lestari. Itu jangka panjangnya. Jangka menengah dalam waktu kurun 5 tahun dari sejak BNPB diberi tugas 2010 sampai 2014, kita berharap kita akan dapat menciptakan kutub-kutub pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Di mana saja kutub pertumbuhan baru itu ada prosesnya. Kita memilih
dari ratusan kecamatan sepanjang garis batas Indonesia dengan Malaysia, dengan PNG, dengan RDTL, kita cari, kita seleksi kecamatan-kecamatan yang punya potensi, kemudian perlu ditangani. Ada 111 kecamatan di sepanjang perbatasan yang terpilih sebagai lokasi prioritas. Tapi prioritas ini bukan berarti dia sebagai kutub pertumbuhan, belum. Tapi berpotensi. Iya, dia harus ditangani aja. Dia harus segera ditangani. Jadi lokasi prioritas yang harus segera ditangani ada 111 selama 5 tahun ini di 38 kabupaten di 12 provinsi. Nah, dari 111 ini kemudian kami pilih lagi hanya beberapa yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahasa asingnya sebagai growth center, sebagai kutub pertumbuhan, Pusat pertumbuhan ya. pusat pertumbuhan. Nah, di sinilah kita akan tumpahkan elemen-elemen pembangunan, elemen-elemen penarik pertumbuhan yang kita undang pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Jadi kita minta juga Kementerian PU masuk, Kementerian semua kementerian perhubungan masuk ke growth centers ini, dan growth centers ini akan dikembangkan sebagai penarik pertumbuhan daerah sekelilingnya. Oke. Jadi dengan cara ini 5 tahun kita harapkan kita akan bisa menciptakan kota-kota calon pusat pertumbuhan baru. Oke. Memang tidak bisa loncat. Yang jadi calon pertumbuhan nih Pak, seperti apa sih kriterianya sehingga dipersempitkan menjadi beberapa Ya. yang sudah terpilih itu? Apa yang menyebabkan dia menjadi tempat pertumbuhan? Yang pertama dia ada exit dan entry point. Exit dan entry point itu maksudnya ada pintu pos perbatasan. Karena apa? Di pintu pos perbatasan itulah kita letakkan wajah republik Betul. kita. Kalau orang asing masuk dari negaranya ke pintu gerbang itu, kemudian dia masuk ke wilayah Indonesia dan dia lihat Udah berantakan daerah gitu ini ya. awut-awutan gitu ya, semrawut. Kabur pasti mereka ya. Nah, tentu impresinya adalah Impresi, ini iya, betul. republik yang awut-awutan. Oleh karena itu menjadi prioritas untuk ditangani. Ya. Kita tangani dan itu akan kita kembangkan. Ya. Jadi itu kriteria pertama ada di mana ada exit dan entry point. Kemudian dia letaknya sangat strategis. Jadi letaknya sangat strategis. Memang ada tempat-tempat yang dia sebagai exit dan entry point, tapi dia tidak atau kurang strategis. Kurang strategis. Kalau dia strategis dari segi strategi nasional, maka dia diprioritaskan. Oh. Kemudian yang juga ada areal yang luas untuk pengembangan. Karena untuk menjadi satu growth centers, dia harus ada bisa menampung tumbuh dan berkembangnya industri dan Iya, sebagainya. iya. Oke, kalau dari Kadin sendiri Pak Endang, apa saja yang sudah dilakukan Kadin selama ini untuk menyentuh kawasan potensi pertumbuhan tadi dan juga pusat pertumbuhan tadi itu? Ya. Jadi Kadin beberapa waktu yang lalu bersama-sama BNPB melakukan mapping di daerah perbatasan. Ya, Kemudian setelah kita evaluasi, kita simpulkan ternyata daerah ini memungkinkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, kemudian laju pertumbuhan pembangunan fisiknya bisa digerakkan. Karena kita melihat potensinya cukup memadai. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan, infrastruktur di tempat kita ini tidak siap. Infrastruktur itu bukan saja jalan, tetapi juga power plant-nya, airnya, dan lain seterusnya. Ini masih kurang di daerah kita. Itu sangat penting ya. Itu yang paling penting soalnya Betul. Pak. Iya. Oke, baiklah Pak Endan dan juga Pak Agung, ditahan sebentar, nanti kita bahas lagi mengenai potensi pengembangan kawasan perbatasan kita ini pemirsa di Coffee Break berikut.